Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Bahan utama untuk khotbah di minggu ini, Minggu Prapaskah yang pertama, terambil dari kitab Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Sabda Tuhan demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian sabda Tuhan, terpuji namanya. Amin. Tema kita, hanya kepada Dia engkau beribadah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tanpa terasa kini kita memasuki minggu pertama dari seluruh rangkaian masa-masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah masa di mana umat diajak untuk melakukan perenungan diri dengan menghayati kembali seluruh pelayanan Tuhan Yesus yang penuh dengan tantangan dan derita. Pelayanan yang dimulai dari padang gurun Yudea dan berakhir di Yerusalem. Ya, masa Prapaskah merupakan kesempatan bagi kita umat Tuhan untuk bersensora morum. Kita diajak untuk sadar diri akan keberdosaan kita, lalu kita menyesal dan bertobat. Dan sekaligus kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang rela menjadi tumbal atas dosa kita dengan kerelaannya menempuh jalan derita, jalan Via Dolorosa yang berpuncak di Kalvari, Bukit Golgota. Dan justru dengan pengorbanannya itu, maka kehidupan pun berlanjut melalui peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitannya yang memberikan jaminan kepada kita bahwa hari esok yang gemilang itu ada di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, tak salah jika Minggu Prapaskah yang pertama ini
Bahan utama untuk khotbah terambil dari kitab Injil Lukas yang menarasikan tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun Yudea. Bagi saya secara pribadi, pencobaan Tuhan Yesus merupakan antitese dari pencobaan manusia pertama di Taman Eden, dan juga antitese dari pencobaan yang dialami oleh manusia sepanjang masa, termasuk pencobaan yang kita alami setiap saat. Antitese dalam hal apa? Antitese dalam hal ketaatan dan kesetiaan di hadapan Allah. Apakah kita lebih memprioritaskan Allah, memprioritaskan Tuhan dibandingkan persoalan kebutuhan dan keinginan diri kita sendiri? Saya yakin bahwa tidak ada di antara kita yang steril dari pencobaan seperti itu. Tiap hari saudara-saudara, ketika kita bangun pagi, kita sudah diperhadapkan dengan pilihan itu. Ketika kita bangun, kita sudah diperhadapkan dengan pilihan, adakah kita sadar untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa, ataukah kita langsung disibukkan dengan rupa-rupa perkara, lalu kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Dan jujur saudara-saudara, terkadang saat kita bangun pagi, kita lebih mengingat gadget kita, kita lebih mengingat handphone kita dibandingkan mengingat Tuhan. Ini baru perkara pencobaan kecil. Tetapi bagi saya, sekecil apapun pencobaan itu akan mempengaruhi hidup kita dan membentuk karakter kita. Kalau kita sudah setia dalam perkara kecil, saya yakin, saya percaya untuk perkara yang besar pun kita akan tetap setia. Tetapi realitanya, banyak daripada kita yang tidak setia untuk hal yang kecil. Bagaimana mungkin kita akan setia untuk hal yang besar? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, keempat Injil yang ada menarasikan tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Tetapi penulis kitab Injil Lukas sedikit unik menarasikan kisah itu, sehingga ada perbedaan dalam urutan pencobaan yang dilakukan oleh iblis terhadap Tuhan Yesus. Ini dilakukan oleh tabib Lukas demi kesinambungan apa yang hendak dia paparkan dalam kitabnya yang kedua, yakni kitab Para Rasul. Sang tabib hendak menggambarkan sebuah perjalanan pelayanan Tuhan Yesus yang tidak mudah. Sebuah perjalanan pelayanan yang penuh dengan risiko, dibenci, dihujat, difitnah, dicemooh, disiksa, dan ditolak. Berangkat dari padang gurun, tempat yang menjadi gambaran dari ketiadaan kehidupan, dan sekaligus gambaran dari perjalanan bangsa Israel di masa lalu melintasi padang gurun yang keras, menuju ke Yerusalem sebagai kota damai. Namun faktanya di tempat itu bukan kehidupan yang didapatkan, melainkan kematian. Dan setelah peristiwa kebangkitan, sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan para murid, dalam kitabnya yang kedua, Kisah Para Rasul, sang tabib Lukas memberikan penekanan pada perkataan Tuhan Yesus tentang tugas pekabaran Injil yang diputar balik arahnya, harus dimulai dari Yerusalem menuju ke tempat yang dianggap kafir. Tidak ada keselamatan di situ, yakni Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Yerusalem, saudara-saudara, bukan lagi menjadi fokus dari karya penyelamatan, tetapi alamat penyelamatan itu adalah seluruh dunia ini. Jadi ini adalah motif perjalanan yang unik di dalam cara Lukas menulis dan menarasikan kisah pencobaan. Dalam hal itu juga nampak dalam urutan dari pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia memulai pencobaan pertama di padang gurun, batu menjadi roti. Setelah itu terus lewat ke bagian kedua yang seharusnya ketiga, tetapi ditempatkan kedua, yaitu iblis menawarkan seluruh dunia kepada Tuhan Yesus, asalkan Tuhan Yesus rela menyembah iblis sekali saja. Lalu yang terakhir, yang ketiga,
Lukas justru tempatkan pencobaan di atas bait suci yang oleh Matius ditempatkan di nomor urut yang kedua. Nah, pertanyaan penting sekarang ialah, mengapa Lukas menempatkan hal tersebut pada bagian yang terakhir? Mengapa? Karena saudara-saudara, bait suci di Yerusalem menggambarkan perjalanan Tuhan Yesus yang nantinya akan berakhir pada kematiannya. Dan itu terjadi di kota yang dipandang agung, di kota yang dipandang suci, yakni kota Yerusalem, tepatnya di Bukit Golgota. Inilah paralelisme di mata sang tabib Lukas yang menurutnya sangat unik. Bukan secara kebetulan, saudara-saudara. Tabib Lukas melihat pencobaan yang dilakukan iblis dengan menyuruh Tuhan Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan bait suci menjadi gambaran real dari apa yang terjadi di Bukit Golgota saat Tuhan Yesus disalibkan. Ya, di bait suci Yerusalem. Dari hubungan bait itu, iblis berkata, jatuhkan dirimu. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Kalau memang engkau adalah Mesias, jatuhkanlah dirimu. Karena tidak mungkin engkau akan mati. Karena Allah pasti akan menopang engkau. Allah tidak akan membiarkan kakimu tersandung atau terantuk pada batu. Bukankah Allah begitu cinta engkau, sehingga engkau tidak akan mengalami kesusahan? Engkau pasti dijaga olehnya. Karena itu jatuhkan dirimu, buktikan bahwa benar engkau adalah Mesias, benar engkau adalah anak Allah. Tetapi Tuhan Yesus, saudara-saudara, tidak mengatakan dan mengiyakan jalan pikiran iblis itu sebagai hal yang benar dan patut diikuti. Justru Tuhan Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu di Yerusalem, tepatnya di Bukit Golgota, iblis kembali menawarkan solusi melalui teriakan orang banyak. Benarkah engkau anak Allah? Jika benar, turun dari salib, agar dengan itu kami akan percaya kepadamu. Nah, sama seperti Tuhan Yesus menolak tawaran iblis yang pertama untuk terjun dari atas hubungan bait Allah, demikian juga ia menolak untuk turun dari kayu salib. Itu sebabnya pencobaan untuk terjun dari bait Allah oleh sang tabib Lukas ditempatkan di urutan yang ketiga, pencobaan yang terakhir, dan hal itu menjadi yang final. Sebagaimana perjalanan pelayanan Tuhan Yesus menjadi final ketika dia harus rela dipaku di atas kayu salib di Bukit Golgota. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita sangat tegas dan keras mengumandangkan kembali ucapan Tuhan Yesus kepada iblis. Hanya kepada Dia, yaitu Allah saja engkau beribadah, atau hanya kepada Allah saja engkau harus menyembah, hanya kepada Allah saja engkau harus berbakti. Bagi Tuhan Yesus, saudara-saudara, inilah konsistensi dari penegakan kebenaran yang tidak boleh ditawar-tawar. Tuhan Yesus tetap berjalan pada koridor yang sudah ditetapkan sejak dari semula. Sekalipun harga yang harus dia bayar itu sangat mahal, yakni nyawanya sendiri. Ingat saudara-saudara, di Taman Eden menjadi real bagaimana manusia cenderung lebih percaya pada ucapan iblis daripada taat kepada perintah Allah. Tawaran iblis lebih menggiurkan bahwa manusia akan sama seperti Allah jikalau manusia menolak mengikuti perintah Allah. Menjadi seperti Allah, saudara-saudara, itu enak, nikmat, dan nyaman. Karena disembah, dipuji, diagungkan, dimuliakan. Dan itulah yang jadi kecenderungan kita manusia. Kita gila hormat dan gila pujian. Dan kalau perlu kita harus disembah seperti seorang raja. Kita tidak sudi melayani, tetapi berharap untuk dilayani. Kita tidak mau jadi kacung. Kita tidak mau jadi hamba bagi yang lain. Maunya kita ialah menjadi tuan yang harus diurus dengan baik dan disenangkan. Antitese Taman Eden adalah Taman Getsemani. Di Getsemani, Tuhan Yesus memilih untuk taat daripada mengikuti kata hatinya. Jangan kehendakku,
tetapi kehendak-Mu yang jadi. Tuhan Yesus sangat tegas dalam bersikap untuk menolak semua bentuk tawaran dengan tetap setia pada perintah. Ia tetap konsisten pada ketentuan hukum. Ia tetap setia melakukannya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Saya percaya saudara-saudara bahwa setiap kita tidak asing lagi dengan ungkapan NKRI harga mati, bukan? Atau adakah yang ada di antara kita saat sekarang ini yang belum mendengarkan ungkapan itu, NKRI harga mati? NKRI harga mati adalah sebuah ungkapan untuk membangkitkan nasionalisme kita, rasa kecintaan kita terhadap negara dan bangsa ini. Dan ungkapan ini saya mau pinjam untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada Tuhan. Rasa cinta yang dalam karena Tuhan telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Kristus. Sebuah pengorbanan yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Saya mau tegaskan bahwa menyembah dan beribadah serta berbakti kepada Tuhan itu adalah harga mati. Hal ini sangat penting saudara-saudara, untuk menjadi prinsip hidup yang akan membentuk karakter kita sebagai pribadi Kristen yang sungguh-sungguh taat dan setia pada jalan Tuhan. Mengapa? Karena setiap kita akan diperhadapkan dengan rupa-rupa cobaan. Memilih jalan Tuhan atau memilih jalan dunia ini. Memilih untuk mengikuti Tuhan atau memilih untuk mengikuti keinginan dan pemuasan nafsu keinginan daging kita. Mari kita belajar kembali kepada kebenaran. Ingatlah bahwa seluruh kekacauan di dunia ini terjadi karena dusta iblis masuk ke dalam kehidupan manusia. Iblis sangat lihai saudara-saudara, merasuki pikiran kita, mencuci otak kita dengan tawaran-tawaran kemudahan dan kenikmatan sesaat. Tetapi ujung-ujungnya adalah kebinasaan dan kehancuran. Saya sangat prihatin saudara-saudara dengan anak-anak zaman now yang cenderung didinabobokan dengan segala bentuk kemudahan. Tanpa kita sadari, kita sedang membentuk karakter mereka menjadi karakter yang sangat rapuh, yang tidak siap untuk menghadapi tantangan dan cobaan. Benar saudara-saudara bahwa kita tidak menginginkan anak cucu kita mengalami sakitnya hidup seperti yang kita sudah alami di masa lalu. Tetapi meninabobokan mereka dengan segala kemudahan dan tidak menuntun mereka untuk dekat pada Tuhan adalah tindakan yang tidak bijaksana dan sebuah keputusan yang bodoh. Dan lebih lagi, kita tidak menjadi teladan bagi mereka dalam hal kesetiaan dan ketaatan untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Ingat, banyak anak-anak zaman now meninggalkan jalan yang benar, memilih meninggalkan imannya, tidak mau lagi untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan, karena kita sendiri tidak peduli akan hal itu, dengan alasan kesibukanlah, pekerjaan dan lain sebagainya lah. Jika anak-anak sudah salah arah, salah langkah, barulah kita uring-uringan, kita mencari kambing hitam, sulit untuk introspeksi diri. Kita justru mempersalahkan orang lain, bukan mempersalahkan diri sendiri. Kita menjadikan orang lain sebagai kambing hitam. Nah saudara-saudara, inilah yang hendak diajarkan oleh Sang Tabib Lukas melalui narasi pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Kita diajarkan untuk memilih yang lebih prioritas daripada kepuasan dan kenikmatan sesaat. Kita harus beribadah. Kita harus menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan. Itu yang utama. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit, Ia mengatakan demikian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu sekali lagi saudara-saudara, tema kita di minggu yang pertama ini, Minggu Prapaskah, mau mengajak kita semua untuk menempatkan penyembahan kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan sebagai hal yang prioriti dalam kehidupan. Dan itulah yang akan menjaminkan berkat damai sejahtera,
akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dan juga untuk hidup dan masa depan dari anak cucu kita. Sebab firman Tuhan sangat jelas mengatakan orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan, dan anak cucunya tidak akan meminta roti. Mazmur 37 ayatnya yang ke-25. Karena itu selamat memaknai Minggu Prapaskah yang pertama ini. Selamat menjalani kehidupan kita sepanjang Minggu Prapaskah yang pertama. Kiranya damai sejahtera Kristus melingkupi kehidupanmu dan kehidupan rumah tanggamu. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.